Halo, perkenalkan nama saya Ciputri dari nomor absen 4 dari kelas 10 OTKP dari Sekolah SMK Strada dan Mogot Tangerang. Tugas ini adalah salah satu syarat pemenuhan nilai bahasa Indonesia materi teks laporan hasil observasi yang diampu oleh Ibu Wilhelmina Mariana Emma SPD. Yang pertama, ada pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau mengklasifikasikan informasi. Yang kedua, di sini ada struktur teks laporan hasil observasi. Dalam struktur teks laporan hasil observasi ada 3 struktur, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Berikut 3 struktur TLHO. 1. Pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi hal umum tentang objek secara lengkap dan penjelasan objek dan bagian-bagiannya secara detail dan rinci. 3. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi manfaat dan fungsi tentang objek yang diamati. Yang ketiga, sifat teks observasi. Sifat teks laporan hasil observasi ada 3, yaitu bersifat informatif, bersifat objektif, dan bersifat komunikatif. 1. Bersifat informatif. Informatif adalah menyajikan atau memberikan informasi yang berguna atau sesuai kebutuhan pembacanya. 2. Bersifat objektif. Teks observasi tentunya harus bersifat faktual karena disusun berdasarkan penjabaran fakta dan informasi. Yang ketiga, bersifat komunikatif. Bersifat komunikatif supaya laporan mudah dimengerti dan informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Yang keempat, di sini ada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Kata umum atau hipernim dan kata khusus atau hiponim. Dalam penglasifikasian, benda, kata umum atau hipernim diklasifikasikan menjadi 2, yaitu benda hidup, kata umum atau hiponim, dan benda mati, kata khusus atau hiponim. Benda hidup atau kata umum hipernim dikelompokkan menjadi 2, yaitu tumbuh-tumbuhan, kata khusus atau hiponim dari benda hidup, dan binatang, kata khusus hiponim dari benda hidup. Ada juga tumbuh-tumbuhan, kata umum atau hipernim dapat dikelompokkan menjadi tumbuhan berbunga, kata khusus atau hiponim dari kata tumbuh-tumbuhan. Dan ada lagi binatang atau kata umum hipernim diklasifikasikan menjadi vertebrata atau bertulang belakang, kata khusus atau hiponim dari kata binatang, dan invertebrata atau tidak bertulang belakang, kata khusus atau hiponim dari kata binatang, dan invertebrata atau tidak bertulang belakang, kata khusus atau hiponim dari kata binatang. Yang kedua, menggunakan verba atau kata kerja, baik verba aktif maupun verba pasif. Misalnya, membagi, mengelompokkan, mengklasifikasikan, itu termasuk verba aktif. Sedangkan dibagi, dikelompokkan, diklasifikasikan, itu termasuk verba pasif. Yang ketiga, menggunakan kata-kata bersinonim, yakni kata-kata yang mempunyai makna yang sama. Misalnya, kata membagi bersinonim dengan kata mengelompokkan dan mengklasifikasikan. Yang keempat, menggunakan kata berantonim, yakni kata-kata yang mempunyai makna berlawanan. Misalnya, kata hidup berantonim dengan kata mati. Yang kelima, perubahan verba atau kata kerja menjadi nomina atau kata benda. Misalnya, membagi berubah menjadi pembagian. Yang keenam, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Misalnya, dan, tetapi, sementara itu, selanjutnya, dan sedangkan. Masing-masing konjungsi itu mempunyai fungsi masing-masing. Yang ketujuh, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur dengan satu verba utama. Contohnya, tumbuh-tumbuhan tergolong ke dalam makhluk hidup. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu aksi, peristiwa, atau keadaan, sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama
dalam lebih dari satu struktur. Contoh kalimat kompleks. Yang pertama, saya tamasya ke Danau Toba lalu singgah ke kota Medan. Yang kedua, ibu memotong sayur bentuk dadu, terus memasukkannya ke dalam panci bersama bumbu halus. Yang terakhir, contoh kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Contoh teks laporan hasil observasi. Manggis Garcinia mangustana L. merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam glugur. Kalimat simpleksnya, manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika. Contoh teks laporan hasil observasi. Buah manggis memiliki banyak manfaat di kalangan masyarakat tradisional sendiri. Buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, dengan kemampuan anti peradangan atau anti-inflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama xanthone, tanin, asam fenolat, maupun antosianin. Manggis buah asli Indonesia yang khas. Selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Kalimat kompleksnya, selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Sekian itu saja yang saya sampaikan dari materi teks laporan hasil observasi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.